kita hari ini yaitu Bu Iin Susana SPD. Kepada Bu Iin, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum Ayah Bunda. Apa kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Yes, alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Iin, yang insya Allah hari ini saya akan membantu kegiatan parents counseling di hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih berbincang-bincang dengan psikolog TK Salam, yaitu Ibu Nila Wulansari MSki, saya mohon izinnya untuk mengingatkan kembali nih peraturannya di acara parents counseling kali ini. Yang pertama, saya mohon kepada Ayah Bunda tidak men-share link ini kepada yang lainnya. Yang kedua, saya mohon Ayah Bunda, saya minta izin sekali untuk Ayah Bunda untuk memute-kan mikrofonnya. Dan yang ketiga, agar Ayah Bunda mengaktifkan video kameranya. Itu peraturannya Ayah Bunda. Oh iya nih, sebelum kita mulai nih bincang-bincangnya, mungkin saya akan sampaikan kepada Ayah Bunda yang ingin menyampaikan kendala selama kendala yang Bunda hadapi, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan putra-putrinya saat berkegiatan di rumah, Ayah Bunda bisa menuliskannya di kolom chat dengan format nama Ayah Bundanya, yang kedua nama putra-putrinya, dan selanjutnya adalah Ayah Bunda menuliskan pertanyaan atau menyampaikan kendala-kendala yang Ayah Bunda hadapi nih selama di rumah. Silakan Bun. Sambil saya nanti akan mengkondisikan kegiatan ini, saya akan cek dulu nih sambil saya menunggu chat-chat yang Ayah Bunda akan sharekan kepada saya. Saya akan cek dulu nih, apakah Ibu Nira sudah siap? Assalamualaikum Bu Iin. Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Nira. Ya, ketemu lagi Bu Nira hari ini. Iya, kangen kita Iya, belum ketemu betul langsung ya. Iya betul nih Bu Nira, kita belum bertatap muka lagi nih sharing di sekolah. Mudah-mudahan bisa secepatnya Bu Nira. Amin. Dan alhamdulillah Ya, hari amin, ini kita ini yang kedua kalinya ya kita melakukan parent counseling bersama Ayah Bunda nih. Mohon izinnya Bu Nira, saya sambil menunggu beberapa chatan dari orang tua. Sebentar. Mangga. Iya, ini kebetulan minggu kemarin itu Bu Nira ada beberapa pertanyaan nih yang orang tua itu masih kayaknya masih penasaran dan belum puas nih tentang tips and triknya saat mengkondisikan putra-putrinya, karena hal itu masih kendala juga nih Bu Nira. Gitu. Iya. Gimana? Kita akan mulai saja Bu Nira? Mangga, boleh Bu Iin. Mangga. Iya. Baiklah Ayah Bunda, kita akan mulai kegiatan dialog santai ini bersama Ibu Nira Wulansari MSki. Sepertinya sudah ada beberapa yang masuk nih. Mungkin masih sebatas itu tuh Bu Nira. Sebentar, mohon maaf Bu Sri. Bu Sri. Ya Bu. Iya, kita akan mulai berdialog dengan Bu Nira. Nah, makasih sudah di spotlight. Iya, Bu Nira masih seputar itu nih. Kemarin ketika kita mengadakan parents teacher counseling nih, orang tua itu masih kesulitan mengkondisikan putra-putrinya ketika belajar di rumah, terutama saat mengkondisikan putra-putrinya untuk mengikuti virtual Zoom atau ketika Vcall, bahkan saat kegiatan mengerjakan kegiatan di rumah nih, itu masih ada kesulitan. Kita pun sebagai guru masih melihat
kenyamanan putra-putri ketika kita video call ataupun Zoom itu akan terlihat ya Bun ya. Ketika mimik muka anaknya, apakah sudah nyaman atau belum, atau aduh ini kayak sepertinya siswa ini masih dalam tekanan nih untuk bisa duduk tertib gitu. Nah, itu masih kita lihat dan itu pun mungkin masih dirasakan oleh ayah bundanya. Mangga nih Bu Nira, gimana solusinya? Iya. Ya, terima kasih Bu Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Guru, terima kasih para bunda, mungkin di sini ada ayah juga ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam sharing session-nya. Walaupun kita dengan kondisi Zoom ya, dengan menggunakan teknologi untuk pakai Zoom-nya. Tapi mudah-mudahan sama, insya Allah sih sama-sama. Oh, kecil banget ya suara saya ya. Kalau gini, Bu, sudah terdengar? Sudah terdengar, Bu Nira? Ya. Oh, siap-siap. Ya, jadi kalau misalnya kondisinya, walaupun kondisinya kita masih pakai harus Zoom seperti ini, tapi mudah-mudahan sama-sama lah untuk manfaatnya bisa kita dapatkan ya bersama gitu, insya Allah. Ya. Nah, baik, tadi dari pertanyaan-pertanyaan ya, kemudian dari sharing, dan kemarin memang baru beberapa orang tua sih yang saya telepon untuk berdiskusi mengenai perkembangan anak. Jadi memang belum bisa semuanya, mudah-mudahan insya Allah minggu depan mulai lagi berjalan dan bisa semuanya, kita bisa berdiskusi lebih intens ke depannya ya, insya Allah. Nah, jadi untuk ada pertanyaan ya yang gimana ya kalau misalnya anak-anak masih belum nyaman juga nih dalam mengikuti kelas Zoom-nya gitu ya, masih belum, ada yang belum mau, ada yang masih nyumput, ada yang masih lari-lari ke sana kemari gitu kan. Apakah itu wajar atau tidak? Pertama, tentunya kalau dari beberapa yang sudah diskusi sih ya, tentunya sudah disampaikan, tapi mungkin yang lain yang belum sempat berdiskusi dengan saya, jadi harus dipahami bahwa ini anak usia dini yang di playgroup dan TKA ya. Playgroup dan TKA yang usianya kurang lebih baru 3 tahun dan 4 tahun. Mungkin ada yang lebih besar, maksimal mungkin sekitar 5 tahun, tapi rasanya masih sekitar 4 tahunan. Nah, di usia ini memang pertama anak itu masih senang eksplorasi. Kalaupun mereka bisa duduk di screen time itu cuma sebentar. Jadi sekitar 5 menit, 10 menit udah dadah bye-bye, pasti udah kesana kemari. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Jadi tidak apa-apa kalau si anak memang masih butuh eksplorasi. Jadi ngintip sebentar, udah pergi lagi. Ngintip sebentar, lari lagi gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting untuk si kelasnya, untuk Zoom-nya tetap di on kan, jadi tetap online-nya tetap berjalan, tapi si anak bisa mendengar. Karena di usia ini juga kan keseluruhan aspek sensoris anak juga sedang terlatih dan dilatihkan untuk sama pekanya gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau anak memang belum mau dan misalnya ada yang masih malu-malu karena belum kenal, ya nggak apa-apa juga karena wajar ya anak baru ketemu, apalagi sekarang harus kalau bisa dilihat tidak terlihat secara wujudnya, benar-benar wujudnya gitu ya, hanya seperti dia nonton TV. Dan kalau anak belum nyaman juga nggak apa-apa, karena memang usianya tadi ya, dia belum benar-benar nyaman, karena ini ada orang baru, kemudian tekniknya juga kok begini yang namanya sekolah, mungkin jadi nggak enak gitu, ya nggak apa-apa juga. Jadi dipahami sekali bahwa usia 3 tahun sampai 4 tahun ini memang usia di mana mereka sedang mengira-ngira nih, ini orang-orangnya baik nggak untuk saya gitu kan, kemudian orang-orangnya ini sayang nggak ke saya, aman nggak ke saya, walaupun itu melalui virtual, tapi sama aja sebenarnya. Jadi itu yang dihayati anak-anak. Nah, di sini orang tua
memang akan lebih suportif saja, yang ngajak, "Yuk duduk sini yuk," gitu. "Yuk kita lihat tuh teman-teman ngapain, ih ada ibu guru, seru kayaknya ibu gurunya cerita," gitu kan. "Ih teman-temannya nih lagi ngapain." Paling sebatas itu saja. Tidak dipaksakan si anak untuk, "Ayo duduk, Iya, Pak. lihat," apa segala macam, tidak. Tapi lebih ke diajak, terus diajak sampai dia Yang tepat. ngerasa ada rasa nyaman gitu. Dan kemudian kalau misalnya dalam prosesnya juga kan seru ya, dengan bercerita, ada nyanyian, insya Allah sih anak-anak jadi kayak nonton TV sebenarnya kan, seperti nonton TV, tapi nonton TV yang interaktif kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi tentunya pasti si anak-anak juga lama-lama tertarik gitu ya, tertarik untuk melihat, untuk mendengar, seperti itu. Nggak apa-apa, jadi kalau misalnya masih ada nyumput-nyumput sih nggak masalah itu, Mak. Nah, kemudian gimana nih biar anak nyaman dalam belajar atau ikut kegiatan? Yang pastinya tentunya setting ruangan, kemudian kalau misalnya untuk anak usia playgroup dan TKA, biasanya mereka masih suka bawa mainannya mereka sendiri, kadang suka ngeliatin mainannya gitu kan, lagi belajar apa tapi yang dilihatin mainnya, aku punya ini, aku punya, ya nggak apa-apa juga. Jadi fasilitasi saja dan katakan, oh iya boleh, nggak apa-apa, nanti kemudian diarahkan lagi untuk melihat. Jadi benar-benar settingnya dibikin senyaman mungkin, dalam kondisi seperti ini apalagi ya si anak harus merasa nyaman, kemudian tadi kalau dia masih mau ada mainan-mainan yang dia ingin perlihatkan pada gurunya atau ke temannya itu juga boleh, nggak apa-apa kok. Jadi tidak benar-benar dipaksakan bahwa, "Hayo duduk, pokoknya mah ngelihat," ngelihat ibu gurunya, ngelihat temannya, tidak begitu. Pelan-pelan saja, karena dan dari durasi perhatian pun juga paling maksimal 15 menit di usia ini mah, gitu kan. Jadi perhatian itu 3 kali 3 usianya. Jadi kalau 3 tahun berarti ya baru 9 menit. 9 menit kurang, maksimal itu adalah 9 menit. Jadi kalau misalnya baru 5 menit, 7 menit, ya nggak apa-apa, karena memang durasi atensinya atau perhatiannya baru segitu, gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan juga dia harus misalnya 40 menit itu duduk diam tuh nggak bisa. Jadi ya kalau misalnya masih mau jalan-jalan, nanti arahkan duduk lagi, jalan-jalan arahkan duduk lagi. Itu boleh gitu kan. Nah, apa kalau TKA misalnya sampai maksimal 15 menit gitu, 15 menit dan ternyata masih mau jalan-jalan, mau ke sana kemari nggak apa-apa. Dan tadi dinyamankannya dengan dia duduknya. Kita bisa, yuk sok kita settingkan pakai tempat duduk yang dia sukai, kemudian mungkin ada mainan-mainan atau alat-alat yang dia sukai, seperti itu. Dan tentunya saat si anak melakukan tugasnya selalu dengan adanya apresiasi. Walaupun misalnya tadi masih banyak jalan-jalan gitu kan, selalu apresiasi, wah hebat, sudah bisa ngikutin gitu, nanti lebih lama ya setiap harinya gitu, nanti masih jalan lagi, hebat hari ini, terima kasih sudah bekerja sama, besok lebih lama lagi ya, seperti itu. Jadi selalu diapresiasi bahwa besoknya dia bisa lebih lama lagi, dia besoknya bisa lebih lama lagi gitu. Baru kemudian nanti setelahnya diajak ngobrol juga, tadi ada teman-temannya seru-seru ya, ibu gurunya seru ya tadi, dan saya Bu Iin, Bu Sri, Bu Ainya keren-keren ya, tadi seru banget cerita apa. Jadi si anak juga bisa mengingat dan tertarik lagi gitu, tertarik bahwa, oh iya tadi kegiatan di sekolah tuh begini, begini, begini gitu kan. Jadi mereview lagi supaya si anak besoknya juga jadi nagih gitu, oh aku pengen ikutan lagi, aku pengen ikutan lagi. Mungkin beberapa anak memang masih susah yang kayaknya itu nggak mau, terus aja nolak kata yang dengan kata nggak mau, dengerin juga nggak mau, nggak apa-apa. Tapi terus kita ceritakan bahwa iya tadi kegiatannya begini, kayak gini, mendongeng, ketemu dengan siapa, seperti itu tetap diceritakan. Dan kalau bisa dibilang, apakah anak tidak akan tertarik? Anak pasti tertarik, gitu ya. Karena namanya anak mah, lama-lama mereka akan suka juga gitu. Awal-awalnya aja mereka ngerasa ini apa sih gitu ya, nggak apa-apa karena dalam proses penyesuaian. Dan tadi tetap kalau misalnya walaupun dia nggak mau, setel aja untuk Zoom kelasnya tetap di-setel, jadi ya tadi kalau anak-anak mah kan kadang sambil ngintip-ngintip, lihat sedikit, dengar sedikit, seperti itu. Jadi tetap bisa berjalan, seperti itu. Dan untuk orang tua yang bekerja, tentunya kan bingung ya, Bu, saya bekerja gimana, sedangkan ini Zoom kelasnya jam berapa, gitu kan. Zoom kelasnya misalnya kalau untuk yang orang tua yang bekerja, kalau seandainya ada yang bisa dititipkan di rumah, boleh, sudah disettingkan untuk
tetap ikutan Zoom-nya, walaupun belum bisa maksimal, nggak apa-apa. Jadi, dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain bahwa ini sih repot banget Zoom-nya. Dan karena kondisi ini memang sangat-sangat tidak menyenangkan untuk semua pihak. Untuk orang tua iya, untuk guru juga muter otaknya harus ekstra, yang biasanya 90 derajat sekarang jadi 180 gitu kan. Jadi benar-benar kerja keras sekali gitu untuk semua pihak dalam pelaksanaan BDR ini. Kemudian bagaimana si teknik dalam pembelajarannya juga jadi sangat-sangat menyenangkan, karena itu tidak mudah gitu kan. Karena anak usia dini mah harus benar-benar menarik. Jadi kalau bisa dibilang guru juga ekstra gitu. Kalau bisa dibilang mungkin dulu mah lebaynya sampai 5, sekarang mah harus jadi 10 gitu kan. Jadi lebay Iya, betul. supaya benar-benar narik perhatian si anak seperti itu. Nah, itu jadi memang benar-benar ekstra. Kemudian juga kan para guru juga punya anak juga yang kadang malah anaknya nggak keurus ya Bu ya. Betul, Bu, betul. Malah nggak keurus gitu. Karena kemarin saya juga dapat curhatan dari guru gitu ya. Unira saya pusing, kenapa? Karena anak SD sih sebenarnya. Ini saya harus video call, sekarang juga kata gurunya, nggak bisa enggak, katanya gitu. Ya saya teh kan harus ngajar juga, katanya gitu. Langsung, ya saya mah yang mau nggak mau harus ngajar dulu, baru anak saya baru diurusin, jadi gitu kan. Terbayang gitu bagaimana sulitnya sebagai seorang guru, karena lebih memprioritaskan untuk anak orang lain kalau bisa dibilang, baru anaknya. Jadi anaknya malah dinomor 2-kan. Jadi itu pun sesuatu yang dilematis dan sedih ya gitu. Tapi ya mau gimana, karena guru-guru juga punya tugas gitu ya, punya tugas untuk mengajar. Jadi di sini sih kita harus saling memahami bahwa ini sulit untuk semua pihak. Kemudian juga ini sulit untuk anak. Jadi kita alih-alih daripada kita saling menyalahkan, lebih baik kita kerjasama supaya ini menjadi lebih menyenangkan seperti itu. Dan tentunya kalau dari guru-guru, insya Allah dari TKA Salam kita akan berusaha selalu membuat semuanya itu sangat-sangat menyenangkan. Walaupun menyenangkan itu beda setiap orang, jadi ya tidak bisa disamakan juga. Mungkin guru sudah berusaha semaksimal mungkin menyenangkan, tapi menurut anak mah biasa aja. Ya nggak apa-apa juga, karena tadi standar menyenangkannya itu setiap orang berbeda. Jadi bisa dipahami saja bahwa oh ya sudah dilakukan sebisa mungkin. Dan gitu. Dan untuk yang bekerja tidak usah bingung, nggak apa-apa. Sebisa mungkin titipkan dengan orang rumah atau yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan Zoom-nya. Kalaupun tidak kan nanti ada telepon ya, di telepon ada video call. Iya, Jadi mungkin betul, itu yang benar. ada video call, nanti itu yang akan membantu si anak untuk proses pembelajaran tatap mukanya. Jadi tidak usah khawatir bahwa kondisinya ini nanti anak tidak dapat, katanya anak usia dini mah sosialisasi. Tenang saja karena kita tetap dapat dengan tatap mukanya yang virtual seperti ini masih dapat untuk anak bisa tidak maksimal gitu ya. Tapi setidaknya di situ dia sudah mulai mengenal. Pelan-pelan aja sih kalau anak usia dini mah. Karena anak usia dini mah mau dia BDR nggak BDR sama, kalau namanya penyesuaian mah pasti akan ada maju mundurnya lah. Jadi itu yang harus kita pahami dan kita maklumi, nggak apa-apa. Nggak usah stres, nggak usah jadi aduh kan harus kan dia ada, kan kita memang punya STTPA ya Bu ya. Betul. Itu harus dicapai gitu. Tapi nanti jangan jadi stres juga, waduh nanti kalau aku nggak mencapai ini, anakku nanti tidak akan terhambat perkembangan selanjutnya. Memang benar, satu tahapan akan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Tapi kalau misalnya untuk pencapaian satu tahapan itu kita paksakan, itu malah akan menjadi stres. Stres yang baru, otomatis si otak juga malah tidak berkembang. Sehingga harus dibuat senatural mungkin. Kalau misalnya saat itu anak belum bisa mencapai atau belum bisa memenuhi standarnya, ya nggak apa-apa. Berarti memang anak kita baru sampai situ. Dan apakah anak kita misalnya dari 10 anak kita baru sampai 5, apakah salah? Ya nggak juga gitu kan, tidak salah karena benar-benar itu unik banget.
sesuai dengan kapasitas masing-masing anak. Sehingga kalau anak kita memang baru di usia 3 misalnya, yang lain bisa sampai 6 atau 8, anak kita baru sampai 5, ya nggak apa-apa. Karena anak kita adalah anak kita, anak orang lain adalah anak orang lain gitu kan. Jadi nggak apa-apa, pencapaian itu tiap orang berbeda-beda. Yang penting adalah selalu dikenalkan, selalu diarahkan. Lama-lama nanti dia bisa mengejar. Karena tadi untuk masalah perkembangan ini sangat individual. Bagaimana dia bisa benar-benar berkembang itu benar-benar sangat individual, dan tadi kemampuan otaknya juga sangat individual sekali, nggak ada yang sama. Sehingga yang penting diarahkan, bagaimana pencapaiannya sesuai dengan kapasitas anak aja, gitu. Tidak usah dipaksakan. Semakin dipaksakan, otomatis si anak makin stres, otaknya tidak bisa berkembang dengan baik, dan pada akhirnya ya malah nggak berkembang. Apa yang kita inginkan justru tidak tercapai. Nah, hanya memang ada hal-hal yang harus dipaksakan, seperti soal kebersihan. Kedua, soal untuk kesehatan, yaitu makan, tidur, itu harus dipaksakan. Jadi, kita boleh loss dalam beberapa hal, tapi untuk hal seperti kebersihan, kemudian kesehatan, ibadah, itu harus dipaksakan. Karena itu prinsip dalam hidup. Kalau misalnya tidak dipaksakan untuk 3 hal itu bahaya. Nanti si anak akan seenak-enaknya. Tapi untuk hal yang lain dia boleh nego kalau bisa dibilang. Misalnya kayak mau pakai baju, dia wajib memakai baju, tapi pemilihan pakaiannya boleh dia yang pilih. Misalnya kita bilang, kayaknya bagusnya yang baju merah, tapi dia pengen warna kuning, ya itu sih nggak apa-apa, itu tidak prinsip. Tapi kalau misalnya, yuk pakai baju, dianya nggak mau, gitu kan, nolak sekali. Nah, itu menjadi hal yang harus dipaksakan. Karena berkaitan pertama dengan etika dan aurat ya, untuk menutup aurat, diajarkan untuk menutup aurat. Yang kedua untuk kesehatan, seperti itu. Jadi yang untuk prinsip-prinsip, 3 hal tadi, kebersihan, misalnya dia harus pipis, harus mandi, B-nya harus di toilet, sikat gigi, dan lainnya itu harus dipaksakan, dilatih untuk dia bisa melakukannya. Dipaksakan itu tapi bukan dimarahin ya, yang ayo ini harus cepetan, harusnya tidak, tapi pelan-pelan yuk. Kita jelaskan, kita harus mandi ya, biar bersih loh, biar sehat loh, seperti itu. Jadi tetap diarahkan. Nanti kemudian juga demikian juga dengan sholat. Tapi kalaupun masih maju mundur nggak apa-apa, tapi terus kita, ayo kita bersih, kita mandinya. Nanti biar dia yang siapkan untuk peralatan mandinya gimana. Jadi biar mandi juga tetap menyenangkan. Seperti itu. Jadi sama ya untuk semua area. Iya, gitu paling penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Iin, silahkan. Iya, terima kasih Bu Nira. Wah, tuh ayah bunda, segala sesuatu tidak harus dipaksakan. Yang penting sudah dikenal, yang penting kita memperkenalkannya. Jadi tenang aja ya ayah bunda ya. Tidak putak-putuknya tidak dalam keadaan dalam ruang tekanan ayah bunda juga untuk mengikuti kegiatan kita. Kita fleksibel kok Bu ayah bunda. Yang penting ketika Zoom tetap dinyalakan, dan ketika vkol ayah bunda bisa kok meminta Bu Guru untuk vkolnya pada jam-jam berapa. Jadi kedua belah pihak merasa nyaman tuh saat vkol nanti. Gitu ayah bunda. Dan yang terpenting adalah yang tadi tuh, ada hal-hal yang penting yang harus dalam tekanan ayah bunda mengenai kebersihan, kesehatan, dan ibadah. Itu ada hal prinsip yang memang perlu ada penekanan dari ayah bundanya. Untuk yang lain masih dalam tahap tenang aja nih Bun. Semuanya kita jalankan dengan santai itu, biar putra-putrinya merasa senang juga ketika berkegiatan Zoom bersama kita maupun vkol bersama Bu Gurunya. Baiklah ya Bunda, karena Bu Nira terima kasih atas informasi dan ilmunya nih. Insya Allah sangat bermanfaat, sangat bermanfaat banget buat saya pribadi nih, karena saya selaku guru dan orang tua juga, dan umumnya buat ayah bunda yang ada di TKA Salam Kelompok A. Ya baiklah ya Bunda, sepertinya di kolom chat tidak ada lagi yang menyampaikan kendala maupun pertanyaan nih Bu Nira. Kita insya Allah setelah sesi ini ada sesi photoshoot nih. Jadi ayah bunda bersiap-siap untuk menyalakan kembali videonya, karena masih ada beberapa ayah bunda yang masih menutup kameranya nih. Bersiap-siap ya ayah bunda ya. Berhubung tidak ada ayah lagi bunda pertanyaan boleh dari membuka ayah bunda videonya. Nanti hitungan ketiga
kita mulai photoshootnya ya. Ada beberapa yang masih belum dibuka videonya. Boleh mangga ya Bunda dibuka saja videonya. Kita akan melakukan foto bersama. Ya, bersiap ya Ayah Bunda ya. Mohon izin kepada Ayah Bunda yang masih meng-close videonya, silakan untuk membuka. Iya, terima kasih Ayah Bunda yang sudah yang belum videonya. dibuka. Iya, betul. Berikan senyum terbaiknya hari ini Ayah Bunda. Iya, terima kasih Ayah Bunda atas segala sinergitasnya nih. Kita akan mulai Selamat hitungan 3 semuanya ya. Minggu ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bunda ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Sri. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Ya, terima kasih ya Bunda. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu ya. Insya Allah. Amin. Iya, ya Bunda, kelompok PJ dan Bu Nira, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, saya izin live ya. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Nira. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ayah Bunda.